Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala al-imam al-allamah Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumail al-Hadrami asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabih Safinatul Najah. Giring lanjutan muzakarah sore niki dalam kitab Safinatul Najah. Di pertemuan yang kedua niki membahas mengenai rukun-rukun Islam. Qala rahimallahu ta'ala faslun. Ay hadza faslun. Bermula ini yaitu satu fasal. Arkanul Islami khamsatun. Arkanu jamak dari ruknun. Rukun secara bahasa logatan janibus syai'il aqwa, sisi dari sesuatu yang paling kuat, itu namanya rukun dalam bahasa. Sedangkan secara istilah rukun adalah ibaratun an juz'in minal mahiyati la tatahaqqaqu illa bih. Ibaratun an juz'in minal mahiyati, satu ibarat mengenai satu bagian dari hakikat suatu, la tatahaqqaqu illa bih, yang tidak mungkin akan ada kecuali dengan dia. Suatu bagian dari sesuatu yang jika tidak ada bagian itu, sesuatu itu tidak akan ada. Itu secara istilah hukum. Maka arkanul Islam artinya annal ajza allati la tatahaqqaqu mahiyatul islami illa biha, bahwasanya bagian-bagian yang tidak akan mungkin tahakkuk hakikat Islam itu kecuali dengan bagian-bagian itu, khamsatun, ada 5. Dan mungkin arak-aran Islam kecuali arak bagian-bagian sak 5 niki. Niki namanya rukun Islam. Wal Islamu logatan, sedangkan yang namanya Islam itu secara bahasa al-istislamu wal inqiyadu. Al-istislam menyerah, pasrah, berserah diri. Itu secara lughah. Secara istilah Islam itu adalah al-inqiyadu lil ahkamis syar'iyyati, yaitu berserah diri bagi hukum-hukum syariat. Jadi orang yang muslim, orang yang beragama Islam itu adalah orang yang menyerah ompol-ompol terhadap hukum-hukum syariat. Apa yang dikatakan syariat, maka dia akan melakukannya.
yaitu orang Islam. Arkanul Islami khamsatun. Bermula rukun-rukun Islam itu ada 5. Artinya bagian-bagian yang membuat terbentuknya hakikat Islam, bangunan sesuatu yang namanya Islam itu terdiri dari 5 bagian. Kemudian seseorang itu dikatakan masuk Islam dengan 6 syarat. Seorang masuk Islam artinya dari yang tadinya bukan Islam kemudian menjadi orang Islam. Itu ada 6 syaratnya. Kalau yang sudah di dalam Islam tentu tidak berlaku 6 syarat ini. Akan tapi orang yang di luar Islam dikatakan dukhul fil Islam ada 6 syaratnya. Yang pertama al-aqlu, berakal. Jadi orang gila tidak bisa masuk Islam. Yang kedua al-bulugu, balik. Anak kecil tidak sah Islam, tidak bisa masuk Islam. Yang ketiga al-ikhtiyaru, tidak terpaksa. Jadi kalau terpaksa la ikraha fid din, tidak bisa. Kamu harus, kalau tidak Islam saya akan bunuh kamu. Dia mengatakan syahadat, tidak masuk Islam, tidak sah karena dengan terpaksa. Yang keempat an-nutqu bisyahadataini. Bagi orang yang tidak bisu maka harus dia mengucapkan syahadah, 2 kalimat syahadah. Yang keenam al-muwalat, yang kelima al-muwalat. Tidak ada jarak antara syahadat tauhid dengan syahadat rasul ketika dia ucapkan. Jadi jika ada orang mengucapkan syahadat ketika dia memasuki Islam baru asyhadu an la ilaha illallah, kemudian ada jaraknya baru mengucapkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tidak sah. Harus diulang lagi. Karena syaratnya muwalat. Dan yang keenam adalah at-tartibu bainahuma. Jadi harus mendahulukan kalimat syahadat tauhid baru syahadat rasul. Tidak sah jika mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna alla ilaha illallah. 6 syaratnya. Itu untuk orang yang mau masuk ke Islam. Jadi harus berakal, harus balik, tidak terpaksa, dan mengucapkan syahadat secara mualat berterus-terusan antara syahadat tauhid dengan syahadat rasul, dan juga harus tertib. Itu bagi yang masuk Islam. Akan tapi bagi yang sudah ada dalam bangunan Islam tidak disyaratkan, karena dia sudah ada dalam bangunan Islam. Seperti apa? Seperti anak yang lahir dari salah satu orang tuanya beragama Islam. Seorang anak dilahirkan salah satu orang tuanya beragama Islam, baik bapaknya maupun ibunya, maka otomatis anak itu dihukumkan Islam walaupun tidak pernah mengucapkan syahadat. Walaupun belum balik. Jika dia meninggal anak itu, maka wajib dilakukan tata cara pemakaman sebagaimana orang Islam. Karena dia sudah berada dalam bangunan Islam itu sendiri. Arkanul Islami khamsatun, bermula rukun-rukun Islam itu yaitu ada 5. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah.
Yang pertama adalah syahadah. Syahadah itu at-tayaqqunu wal i'tiqad. Menyaksikan artinya meyakini dan mengiktikadkan. Jadi kalau hanya ucapan tanpa ada keyakinan, maka tidak sah. Misalkan artis yang dia beragama non-muslim kemudian main sinetron, berperan sebagai orang Islam, mengucapkan syahadat, tidak sah walaupun dia ucapkan syahadat. Kenapa? Karena tidak didasari dengan tayakkun dan i'tiqad. Hanya berperan saja. Bersaksi jadi ketika penyaksian itu terjadi, mengapa terjadi sebuah penyaksian? Pertama, karena ada perbedaan pendapat. Ada masalah, yang satu mengatakan ini, yang lain mengatakan mengingkarinya, maka perlu ada saksi. Sekarang yang menjadi saksi adalah kita. Maka syarat saksi itu baru dikatakan sah penyaksiannya apabila pertama dia mengenal siapa yang dia saksikan. Yang kedua, dia tahu masalahnya apa. Dan dia harus mengenal siapa pihak terdakwa, siapa yang dituntut, siapa yang menuntut, apa permasalahannya, baru dia bisa menjadi saksi. Dan juga ada kalimat penyaksiannya. Jadi ada syahid, ada masyhudlah, ada masyhud alaih, ada sigoh, dan ada al-ilmu dengan apa yang dipermasalahkan. Al-ilmu bil mas'alati. Sini syahid adalah kita. Dan siapa yang kita saksikan dalam syahadat tauhid? Masyhudlah adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman bahwasanya Allah mengaku bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan. Maka ada yang mengingkarinya. Siapa yang mengingkari? Orang-orang kafir, orang-orang mulhid, orang-orang musyrik. Maka kita menjadi saksi bahwasanya apa yang difirmankan, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Kita maka sigohnya apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kita tahu masalahnya. Akan tapi baru dikatakan sah penyaksian kita, pertama kita harus mengenal dulu siapa yang kita saksikan. Di pengadilan biasa saja, misalkan Anda jadi saksi, akan ditanya, Anda kenal yang orang yang kau saksikan ini, yang kau bela ini? Kalau dikatakan saya tidak kenal, tidak sah penyaksian. Harus tahu dulu. Kita menjadi saksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Pertanyaannya adalah, pertama, Anda kenal Allah? Anda tahu Allah? Makanya ulama mengatakan awwal wajibin 'alal mukallafi ma'rifatullah. Awal kewajiban atas orang mukallaf adalah mengenal Allah. Mengapa? Karena kalau tidak mengenal Allah, maka penyaksian kita menjadi tertolak. Maka minimal
kita mengenal Allah itu kita meyakini bahwa Dialah yang menciptakan kita, Dialah yang menciptakan segala sesuatu, Dialah yang maha segala-galanya. Akidah Asy'ari misalkan memberikan metode yang gampang dengan metode sifat 20 itu sebenarnya untuk kita bisa mengenal Allah. Karena kalau kita mengatakan kamu kenal Allah, iya, ada apa tidak? Pertanyaan pertama, kita mengatakan wujud, ada. Kemudian pertanyaan kedua, sejak kapan Allah itu ada? Jawabannya adalah qidam, tidak ada awalnya. Pertanyaan yang ketiga, sampai kapan Allah itu ada? Jawabannya adalah baqa, tidak ada akhirnya. Kemudian bagaimana? Pertanyaan berikutnya, bagaimana ciri-ciri Allah itu? Maka jawabannya adalah mukhalafatul lil hawadis. Tidak ada sesuatu yang menyamainya. Berbeda dia dengan makhluk. Kemudian di mana alamatnya? Maka jawabannya adalah qiyamuhu binafsihi. Berdiri sendiri, tidak membutuhkan tempat. Nah, jika kita sudah mengiktikadkan ini, itu sudah dikatakan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal itu tentu ada derajatnya. Saya mengatakan saya kenal Pak Jokowi, saya kenal. Dia adalah Presiden Indonesia, benar. Tetapi orang yang lebih dekat lagi tentu lebih mengenal lebih dekat lagi. Mengenai sifat-sifatnya, mengenal bagaimana kapan bangun, tidur, segala aktivitasnya. Tentu secara hakikat dia mengenal lebih dekat lagi. Akan tapi hanya kita mengatakan saya mengenal Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia, itu sudah dikatakan sah. Kita mengenal Pak Jokowi. Demikian juga dengan ma'rifat Allah, dengan kita mengetahui bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Allah tidak berawal, tidak berakhir. Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Allah itu esa dan sebagainya. Maka itu kita dikatakan kita sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjadi sah untuk menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Allah ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada manfi, menafikan segala ilah, kemudian ada isbat illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada takhalli, baru kemudian tahalli. Ilah fil asli al-ma'bud. Ilah itu dalam dasar katanya bermakna al-ma'bud, segala yang disembah. Walau bi ghairi haqqin, sekalipun tidak benar, yang penting dia disembah, maka dia ilah. Patung itu ilah namanya, karena disembah. Mungkin ada yang menyembah sapi, maka sapi itu ilah. Ada yang menyembah pohon beringin, maka pohon beringin itu adalah ilah. Maka tidak ada ilah selain Allah, itu perlu penjelasan, perlu takdiran. Ay la ilaha ay la ma'buda bihaqqin.
Karena kalau secara literlek bahasa mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah itu tidak benar. Mengapa? Buktinya banyak Tuhan selain Allah. Banyak yang disembah selain Allah. Karena ilah itu adalah yang disembah. Banyak yang disembah selain Allah. Akan tetapi yang disembah itu semua tidak benar. Yang benar tidak ada kecuali Allah. Maka perlu oleh ulama diberikan takdiran ay la ma'buda bihaqqin. Karena la ma'bud saja. Karena yang namanya ilah itu adalah al-ma'budu walau bi ghairi haqqin. Dan ilah itu banyak. Tuhan itu ada dua secara garis besar. Ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, ada Tuhan yang disembah namun tidak sebenarnya. Maka semua Tuhan itu adalah batil illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjadi saksinya. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Nabi, Rasul, utusan Allah kepada as-saqalain, manusia dan jin. Secara ijma' bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul kepada manusia dan jin. Dan demikian juga kepada para malaikat menurut kaul yang mu'tamad. Akan tetapi bedanya kalau pengutusan Nabi Muhammad kepada manusia dan jin lip taklif untuk memberikan membebani dengan hukum syariat, sedangkan pengutusan Nabi Muhammad kepada malaikat adalah ditasyrif untuk memberikan keagungan kepada para malaikat. Maka Nabi Muhammad itu adalah Rasul kepada semua manusia dan bahkan semua jin. Maka umat Nabi Muhammad itu bukan hanya orang Islam. Umat Nabi Muhammad adalah semua manusia. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, jin dan manusia semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat Nabi Muhammad bukan hanya umat Islam, akan tapi semua manusia dan jin semuanya umat Nabi Muhammad. Makanya ulama membedakan umat itu menjadi dua. Ada namanya umat dakwah, ada namanya umat qabul. Umat yang didakwahkan dan umat yang menerima dakwah. Umat qabul, umat yang menerima dakwah adalah kita yang beragama Islam, sedangkan non muslim itu juga umat Nabi Muhammad tetapi belum menerima dakwah. Nah, maka ada sebagian daripada orang alim dengan melihat keadaan ini kemudian menjelaskan makna hadis bahwasanya umatku, umat Islam, umat Nabi Muhammad akan terpecah ke 73 golongan, semuanya di neraka kecuali ma ana alaihi wa ashabi, kecuali apa yang jalanku dan jalan sahabatku. Nah, ada yang mengartikan maksudnya adalah satu golongan itu adalah orang yang menerima Islam, sedangkan yang 72 itu adalah yang tidak menerima agama Islam, karena semuanya umat Muhammad SAW. Yang kedua, wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Bukan mengerjakan salat, tetapi iqamus shalah. Al iqamah
ya al-mulazamatu wal istimrar. Mulazamah wal istimrar. Jadi bukan hanya sekali, tetapi tetap dilaksanakan kewajiban sholatnya. Itu yang disebut orang mendirikan sholat. Was-sholatu lughatan ad-du'a. Yang namanya sholat secara lughah, secara bahasa itu adalah doa. Jadi kalau kita berdoa itu sholat namanya secara lughah. Sedangkan secara syarak sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim bi syara'it makhsusah. Salat adalah rangkaian dari perkataan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu salat. Artinya bahwasanya yang kedua dari rukun-rukun Islam itu adalah tetapnya melazimkan dan mengistimrarkan mengerjakan sholat dengan semua rukun serta syaratnya. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Al-ita ay al-i'ta, memberikan zakat. Zakat, az-zakatu lughatan an-nama'u wat tathhir. Yang namanya zakat secara bahasa itu adalah an-nama, tumbuh. Maka secara bahasa harta yang kita zakatkan itu akan semakin berkembang, akan bertumbuh. Wat tathhir, dan juga untuk menyucikan. Yang tadinya kotor dengan dizakatkan maka menjadi bersih, dan kemudian dia akan berkembang. Sedangkan secara syarak yang zakat itu adalah ismun lima yukhraju an malin aw badanin ala wajhin makhsus. Nama untuk apa yang dikeluarkan, harta yang dikeluarkan untuk membiayai atau untuk membayar harta benda atau untuk kewajiban badan atas wajah yang tertentu. Itu namanya zakat. Jadi rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Artinya bahwasanya yang ketiga dari rukun-rukun Islam itu adalah memberikan zakat bagi orang-orang yang telah ditetapkan boleh menerima zakat ketika telah cukup syarat kewajiban zakat kepada seorang tersebut. Yang keempat, shaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. As-shaumu lughatan al-imsak, yang namanya puasa secara bahasa adalah menahan apapun namanya puasa. Akan tapi yang dimaksud di sini adalah imsakun makhsusun ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusatin. Menahan yang terkhusus, tidak semua yang ditahan, makan, minum, syahwat tertentu. Ala wajhin makhsusin, menahan bagaimana, ada wajah terkhususnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Biniyatin makhsusin, dengan niat-niat yang khusus. Sedangkan Ramadan itu adalah nama bulan ke-9 dari bulan-bulan Hijriyah. Ramadan artinya yang membakar, yang panas membakar. Mengapa? Karena ketika dinamakan bulan itu kebetulan adalah waktu yang sangat panas. Kemudian menjadi nama untuk bulan ke-9 itu, yang kemudian makna itu berubah, membakar, panas yang bakar artinya adalah panas yang membakar dosa-dosa
orang Islam yang berpuasa. Kemudian yang kelima adalah hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-hajju lugatan al-qasdu, bermaksud. Maksudnya di sini adalah bermaksud, qasdul baiti, bermaksud menuju ke Baitullah, biniyatin nusuk, dengan niat untuk melakukan ibadah yang tertentu. Itu namanya haji. Jadi kalau kita bermaksud ke Baitullah tapi bukan untuk ibadah, maka bukan berhaji. Ini namanya rukun Islam. Ini bersumber dari hadis bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Rasulullah SAW mengibaratkan Islam itu sebuah bangunan, maka dikatakan sebagai bangunan itu jika memiliki 5 hal yang membangunnya. Yang pertama tadi syahadah. 2 kalimat syahadat itu ibarat tempat berdirinya bangunan tersebut. Ibarat tanah tempat berdirinya bangunan. Kalau kita ibaratkan Islam itu adalah bangunan rumah, maka syahadat itu adalah tanah tempatnya. Yang jika tidak ada tanah, tidak mungkin akan ada berdiri. Selain daripada itu, maka sholat, puasa, zakat tidak mungkin akan ada apabila tidak ada syahadah sebagai tanahnya. Kemudian sholat itu sebagai tiang-tiangnya. Jadi kalau kita sudah punya tanah, kemudian tidak sholat, tidak puasa, segala macam, berarti dia sudah punya tanah, dia punya sertifikat, dia sudah punya tanah tempat dia mendirikan, maka itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia sudah sholat, berarti dia sudah memiliki tiang-tiang. Wah, berduit tekan. Kemudian zakat itu atapnya. Ibarat wah berduit tekan kemudian tecor di atas. Nah, yang punya tanah, kemudian punya tiang, punya atap, maka sudah bisa digunakan. Sudah bisa dipakai untuk berlindung dari hujan, berlindung dari panas matahari. Puasa menjadi dindingnya. As-saumu junnatun, dinding. Maka apabila sudah punya tanah, tiang sudah ada, kemudian atapnya sudah ada, dindingnya sudah ada, maka sekarang bangunan Islam kita sudah jadi. Bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang punya kemampuan lebih, kemudian menghias tanah lantainya tadi itu dengan keramik, kemudian atapnya juga dikasih plafon yang lebih bagus, kemudian temboknya juga dihias, dicat segala macam, bagus indah. Itu namanya haji. Bagi yang mampu. Jadi bagi yang tidak mampu berhaji, dengan melaksanakan syahadat, sholat, zakat, minimal zakat fitrah, dan puasa bulan Ramadan, maka dia sudah punya bangunan namanya Islam itu. Walaupun ya belum mewah, belum bagus, belum indah, dan disempurnakan dengan haji ke Baitullah. Demikian mungkin pertemuan kita yang kedua dalam muzakarah kitab Safinatun Najah, yang mana kitab Safinatun Najah ini diawali sedikit tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian akan masuk ke ibadah. Secara ringkas, secara tidak panjang lebar, akan tapi sangat penting untuk kita pahami,
kitab ini. Semoga Allah memberikan manfaat pada ilmu kita. Semoga Allah berikan barokah pada umur kita, pada kesehatan kita, pada harta benda kita, pada keluarga kita, dan semoga kita diberikan umur yang selain barokah juga panjang, dan ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.